Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Sabtu 9 Desember 2023. Kembali kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan setiap umat-Mu dalam kepastian pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk semakin dapat membawa pesan kepastian pengharapan dari Tuhan Yesus bagi sesama insan. Kami bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar mengubahkan hidup kami dan memampukan kami tetap melaksanakan misi ilahi yang semakin memberi dampak yang besar dan luas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami firman Tuhan dari dalam kitab Markus pasal 13 ayat 37 dengan judul Pesan bagi Dunia. Markus pasal 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Untuk itu mari bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, pesan apa yang menjadi penekanan dalam penantian kedatangan Tuhan? Pesan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus telah berpesan kepada semua umat percaya dan yang belum percaya agar berjaga-jagalah. Ada banyak tanda dalam Alkitab menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu ada banyak nabi palsu, penganiayaan, peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan Injil yang diberitakan sampai ke seluruh dunia. Berjaga-jagalah karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Maka marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus juga telah mengingatkan kepada seluruh umat tentang kedatangannya yang begitu mendadak dan tidak tahu kapan waktunya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita merespon pesan itu dalam kehidupan kita? Maka mulai dari umat percaya yang bertanggung jawab membawa pesan ini bagi semua orang, agar semua orang dapat mendengar, mengerti, dan menerima keselamatan dan penebusan dari Allah. Untuk itu, seluruh umat diajak berjaga-jaga dengan hidup lebih lagi dalam iman yang tulus ikhlas, hidup mengutamakan cara Allah, hidup berakar, bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda, hidup melakukan perintah ketetapan dan keputusan Allah, hidup berani mengoreksi diri sendiri, hidup menjaga sikap, pikiran, sikap hati, dan perilaku yang benar. Hidup senantiasa bersyukur dalam iman, hidup dalam kepekaan membaca kedatangan Tuhan, dan hidup berjuang mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Pesan bagi dunia. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup melakukan perintah, ketetapan, dan keputusan Allah. 2. Hidup mengoreksi diri sendiri. 3. Hidup senantiasa bersyukur dalam iman. Dan yang 4, hidup berjuang mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi semua insan. Amin, puji Tuhan.
Maka mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup dalam relasi dengan Allah, agar hidup kami semakin dapat memberi yang terbaik. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, lebih lagi mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.